Jangan kita tertipu dengan ikhwal kita, dengan keadaan kita. Jadi kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan segala upaya yang kita perbuat semuanya bernilai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati para jemaah Masjid Al-Mutahidin, Bapak, Ibu semuanya, khusus para imam, khatib, bilal, syarah, mudir dan takmir masjid, orang-orang tua saya dan semuanya yang hadir di majelis ini, yang tidak dapat saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah-hidayahnya sehingga kita masih giat untuk beramal, untuk beribadah, untuk tetap dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan iman kita, Islam kita sanggup kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang termaktub dalam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi, teguhkanlah hati kami, hati kita, hati saya, ala dinika wa ala ta'atik, pada agamamu dan terus dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat yang kita baca dalam setiap kesempatan membawa manfaat dan menimbulkan kelak kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kita langsung masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirah yakni man arada thawabal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, yakni amila lil akhirah amalan min a'malis shalihah khalisan li wajhi wa huwa mu'min. Pada kitab ini diterangkan bahwasanya salah satu ciri mukmin, salah satu ciri betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah man aradal akhirah, segala sesuatu itu diniatkan untuk akhirat. Jadi sini sering saya pakai, sering saya sampaikan di khotimah, jangan kita tertipu dengan ikhwal kita, dengan keadaan kita. Jadi kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan segala upaya yang kita perbuat semuanya bernilai akhirat, agar kita tidak sia-sia. Walaupun mohon maaf kita sedang mencari nafkah, sedang mencari duit, sedang bekerja, tapi kalau itu kita niatkan ibadah, nanti buahnya bukan hanya buah dunia yang kita dapat, tetapi bernilai akhirat.
Man arada thawabal akhirah, siapa yang menghendaki pahala akhirat, wa sa'alaha, maka Allah akan meluaskan, memberikan mampu untuknya, yakni amalan lil akhirah, yakni amal yang diniatkan untuk niat akhirat, min a'malis sholihah, itulah mukmin. Sampai sebegitunya. Jadi begini, dalam babul ikhlas ini ya, disebutkan dalam babul ikhlas ini ada satu syirik yang tidak kita sadari. Apa itu? Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada syirik kecil yang tidak kita sadari. Kapan? Akhafu ma akhafu alaikum, orang yang mengkhawatirkan orang lain. Kayak gini maksudnya. Dia beramal tapi bukan murni karena Allah, ingin dipuji, ingin mendapat validasi, ingin dapat pengakuan, maka itulah syirkul asghar, bentuk syirik kecil. Karena dia ditanya oleh Rasulullah, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Ar-riya, itulah riya. Apa riya itu? Adalah amal yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena di akhir-akhir ini atau di zaman kita ini seperti itu. Orang sibuk mencari pengakuan. Nah, biar dikata baik macam mana caranya, biar dikata soleh macam mana caranya, biar dikata dermawan bagaimana caranya, biar dicap dia itu orang alim bagaimana caranya. Sibuk mencari pengakuan dari sesama manusia. Nah itu. Ya mohon maaf, bukan saya menyindir atau wakudah. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada kan kita tengok nyumbang atau wakaf atau apalah namanya, ditulis hamba Allah. Sekalipun hamba Allah, dia masih kepengen ditulis. Nah, misalnya ya mohon maaf, ini seandainya ada terjadi di antara kita. Misalnya dia ngasih duit ke takmir 1 juta misalnya pagi Jumat, sudah itu siang Jumat belum ditulis. Nah, ditanyakan mana yang dari hamba Allah yang 1 juta itu kenapa belum ditulis. Nah itu paham maksud saya ya. Nah, nampaknya dia tidak ingin menampakkan namanya, tapi tetap baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, di sini disebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi 100. Nah, wa yuqalu man kana yuridu thawabillah, siapa yang menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala falyamal amalan shalihah, maka hendaklah ia beramal saleh. Yakni amal saleh yang seperti apa? Yakni khalisat, yaitu amal yang dikerjakan dalam keadaan ikhlas. Ikhlas lawan dari riya. Begini maksud saya. Mungkin kalau untuk kalangan bapak-bapak dalam, mungkin ini lebih ke saya. Jangan kita mencari validasi orang lain, cari pengakuan, sehingga dilakukan berbagai cara. Mohon maaf ya, mungkin Pak Yud lebih paham lah. Apa yang kita tengok dalam foto itu ternyata tidak seperti yang sebenarnya. Ya Pak ya. Ya misalnya mohon maaf, contoh kecilnya lah, misalnya nih yang nyapu masjid ini misalnya siapa? Nah sampai ke ujung sini dia aku bantu nyapu, ada 2 kali ini foto ya Pak ya. Nah, apa kalau kita dibuat di status WA. Nanti orang satu komplek tahunya yang nyapu, yang masak foto tadi kan, nah, yang nyapu awal sampai hampir selesai tadi tak tahu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, itu tamsil, contoh kecilnya. Contoh besarnya ya tentu lebih banyak. Nah, jadi ya mohon maaf, apa yang kita tengok hari ini di HP, apa yang kita tonton, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh kecilnya tadi itulah. Jadi misalnya yang di masjid yang nyapu siapa lah sampai ke ujung,
Sini biar aku tolong, tolong dikit, coba dibikin, dipoto, disebarkan. Orang sekampung, orang satu komplek tahunya yang nyapu, ya yang foto tadi. Nah itu. Waqala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusyrik, dan jangan menyekutukan seseorang bi'ibadatin, pada ibadahnya, bi'ibadati Rabbi, pada ibadah berbuat baik, beribadah kepada Tuhannya, ahadan, dengan satu. Jadi kalau ditengok dari sigat atau dari bentuk kalimat teks ayat ini, wala yusyrik, jangan sekali-kali kamu menyekutukan bi'ibadati Rabbi, ibadah yang sudah kamu buat itu untuk Tuhan, ahadan, dengan satu pun. Mohon maaf, jadinya remeh. Apa yang segeri payah kita perbuat jadinya bernilai remeh. Wa qala hakimun minal hukama, berkatalah ahli hikmah minal hukama, man amila sab'atin duna sab'ah. Mungkin ini nanti ini poin. Man amila sab'atan duna sab'ah lam yantafi bima ya'mal. Man amila, siapa yang beramal atau berbuat sab'atan pada 7 duna sab'ah, tapi mengabaikan yang 7, lam yantafi bima ya'mal, maka apa yang diperbuat, apa yang diamalkan tadi, lam yantafi, menjadi tidak bermanfaat. Jadi saya ulangi judul sederhananya, siapa yang beramal berbuat 7 perkara tapi mengabaikan 7 perkara, lam yantafi bima ya'mal, maka apa yang diperbuat itu menjadi tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Ini urusan hati, tergelincir gitu, amalnya sama tapi nilainya beda. Awalha ayya'mala bil khauf dunal hadar. Yang pertama, awalnya adapun yang pertama, ayya'mala, berbuat seseorang bil khaufi, beramal, beribadah bil khaufi, dengan rasa takut, dunal hadar, bukan rasa ingin menjauhi maksiat. Dia sholat, dia ngaji, dia puasa cuman karena takut, bukan karena ingin menjauhkan dirinya dari maksiat. Levelnya beda, walaupun amaliyah yang kita tengok sama. Begini prakteknya, yaqulu inni akhafu adzaballah wala yahdar minad dzunub fala yanfa'u dzalikal qaul syai'an. Prakteknya seperti ini. Kita sholat, naudzubillah min dzalik, ini kan kita belajar. Kita sholat, kita beramal, inni akhafu adzaballah, berazam dalam hati, kenapa aku sholat? Karena aku takut dari siksanya Allah. Ternyata lebih tinggi nilainya ketika kita berazam, berniat, wala yahdar, saya khawatir berbuat maksiat, minad dunubi, dari perbuatan segala macam dosa. Ya kalau di ejawantahkan seperti ini, sama-sama sholat, satu menganggap itu beban, yang satu menganggap itu kebutuhan. Apa ya? Prakteknya sama kan? Sama-sama sholat. Yang satu dia sholat menganggap sholat itu beban. Dia sholat, tapi dia menganggap itu beban. Yang satu dia sholat, tapi menganggap itu suatu kebutuhan. Beda tak levelnya? Beda lah. Ya sholat, tapi dia ini kewajiban saya, harus saya kerjakan. Ya udah salah. Cuman lebih tinggi lagi nilainya ketika kita sholat itu berazam dalam hati, kita niatkan itu adalah kebutuhan kita. Fala yanfa'u dzalikal qaul syai'an, maka yang demikian itu tidak akan membawa manfaat sedikit pun. Ketika kita berniat sekedar sholat, ya sholat, inni akhafu adzaballah, saya sholat karena takut disiksa Allah. Yang bernilai saya sholat wala yahdar minad dzunub, saya tidak mau terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Maksud ini jangan kita bayangkan ikhtilat bercampur laki-laki perempuan, tidak. Kita tidak sholat itu juga maksiat.
Karena kalau kita lihat dari pengertian takrif maksiat adalah kullu ma ghadaballahu alaih, semua sesuatu yang menimbulkan murkanya Allah, itulah maksiat. Tidak sholat menimbulkan Allah murka, tidak zakat meninggalkan Allah murka. Jadi maksiat itu bukan sekedar minum tua, itu maksud saya. Jadi maksiat itu bukan sekedar tua, ya itu ya maksiat, lebih parah lagi. Tapi ketika kita tidak sholat itu juga maksiat, karena menimbulkan murkanya Allah. Nah itu. Nah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani adapun yang kedua, ayya'mala birrijal dunat tolak. Hampir mirip ini. Tapi kita ya anggaplah ini sudah sampai wayahnya kita seperti itu. Ya mohon maaf, bukan saya paling alim, paling baik, tidak begini. Mungkin di antara kita selama ini kita menganggap amal itu adalah sesuatu yang harus dibalas, sesuatu yang harus dipinta balasannya kontan saat ini. Tapi mulai ini ke depan kita lebihlah naik kelas lah, istilah orang sekolah. Kita beramal itu tidak serta-merta langsung mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti beda. Lebih kayak mana nyebutnya ya? Lebih tidak begitu pedulilah dengan komentar orang. Bukan kita tidak peduli dengan orang, enggak. Begini maksud saya. Kalau kita beramal pengen dapat pengakuan tadi, pengen dapat validasi. Ketika kita tidak diakui, sakit hati, Pak. Ya kan? Begini maksud saya. Kalau tidak salah di sebelum ini ada juga saya sampaikan. Misalnya nih, walaupun mohon maaf status kita imam misalnya Pak ya, status kita imam, ya bukan berarti imam di Mutahin, jadi imam di mana saja, status kita imam. Ketika kita berangkat dari rumah, ya niatkan saja kita sholat berjamaah, tidak serta-merta langsung tegak sebagai imam. Tapi kalau kita dari rumah niatnya pengen jadi imam, beda. Nanti coba kita rasakan. Kita berangkat dari rumah, sama-sama jamaah nih wujudnya, niatnya pengen jadi imam. Ternyata sampai masjid apa baju? Tidak disuruh untuk jadi imam. Itu dongkol lah. Ya kan? Dongkol. Olah, ngapali ayat baru. Tidak disuruh jadi imam, dongkol lah. Sampai salam. Ya, sampai salam, sampai wirid, sampai salaman, sampai balik lagi mungkin masih bergejolak. Tapi beda levelnya. Ketika kita dari rumah niatnya ya sudah sholat jamaah. Nak jadi imam, nak jadi makmum, tidak ada urusan. Hati kita lebih tenang. Ya saya yakin, aku yakin nilainya di sisi Allah juga beda. Karena kan lebih nampak lah itu kita niat sholat jamaah lillahi ta'ala, bukan ingin dapat pengakuan. Nanti ada mudah-mudahan sampai jamnya. Adalah sesuatu yang menggelitik untuk kita semuanya. Ya'mal birrijal, ya'mal beramal seseorang birrijal dengan mengharap balasan. Birrajal dengan dunat tolak, bukan sebagai harapan. Yakni yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala. Misalnya kita beribadah, beramal, dalam hati terbetik arju sawaballahi ta'ala, saya mengharap upah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah lah, misalnya kita setiap subuh istiqomah baca surah Waqiah, sholat duha. Mohon maaf saya tidak kritik dah. Begini maksudnya, kalau kita salah niat, ya itu tadi kacau jadinya kita Pak. Kita sudah baca Waqiah, sudah sholat duha, niatnya pengen kaya. 10 tahun lah dia sholat duha, 10 tahun lah dia istiqomah baca Waqiah, tidak kaya itu suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Suudzon juga dengan guru-guru yang menyampaikan itu. Ayo niat kok, ini tidak ada terbukti. Nah itu berarti ada yang salah dalam hati kita. Nah itu maksud saya.
Sebetulnya kalau kita baca kenapa ada fadilah-fadilah keutamaan, tidak salah, itu bentuk motivasi. Tapi tidak mengajari, tidak, tapi menyarankan. Ini misalnya kita baca subuh istiqomah baca waqiah, ya silahkan. Tapi jangan semata-mata niatnya pengen kayo, itu maksud saya. Ya seandainya berkah waqiah itu membuat rezeki kita lancar, alhamdulillah. Tapi tetap kita niatkan minta apa bahasa Pak ya? Minta nilai, minta pahala, minta upah lah juga di akhirat. Nah, jangan kita cuma minta balasan korban di dunia. Kenapa? Karena nanti ada yang bagian bawah disebutkan Allah itu membalas amal orang itu ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Begini maksudnya. Misalnya kita baca waqiah, pengen kaya, walhasil kaya betulan, walhasil kaya betulan. Ya saya khawatir saja, khawatir balasan kita, amal kita semuanya sudah kita panen di dunia. Sampai akhir besok pas yaumil hisab, yaumil mizan, hari perhitungan amal, mana baca waqiah aku tiap-tiap subuh. Datanglah malaikat, kan kamu minta balasan di dunia, semuanya sudah dibayar kontan, nah, sudah habislah gitu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi memang ada keterangan bahwasanya Allah itu membalas amal seseorang ya sesuai dengan apa yang diniatkan hambanya. Hadis qudsi, inni kabani abdi, saya itu ya sesuai persangkaan aku saja. Pengennya dibalas di dunia, ya sudah tak balas di dunia, selesai lunas. Ini arti sawabullah ta'ala wala yatlub bil a'mali sholih, dan dia tidak berharap untuk beramal sholih, untuk beramal secara ikhlas. Jadi semuanya amal yang dibuat minta dirojak, minta diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedetik pun, sebetik pun amal ikhlas lillahi ta'ala. Lam tanfa'u maqalatahu syai'an, maka yang demikian itu ucapan yang ada dalam hatinya lam tanfa'u, tidak ada manfaatnya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi kalau Bapak ingat enggak apa ya film apa ya yang kalau beramal ditulis itu dulu Mahdid, ingat enggak Pak ya? Ada dulu di TV itu Mahdid Musyawarah namanya, setiap nulis setiap beramal ditulis, amal ditulis. Nampaknya lucu Pak, tapi jangan salah, kadang-kadang kita masuk golongan itu juga. Nah, ya, setiap beramal pengen langsung dibalas. Wasalis adapun yang ketiga, bin niyati duna qasd, dia cuma niat, dunal qasdu, tidak qasdu, tidak ada tujuan, niat tapi tanpa tujuan. Maksudnya apa? Yakni yanwi bi qalbihi ay ya'mal bit ta'ah wal khair wala yaqsidu bi nafsi. Agak ngeri-ngeri. Yanwi berniatlah seseorang bi qalbihi, di dalam hatinya, ay ya'mal bit ta'ah, yaitu beramal taat wal khairat, dan kebaikan-kebaikan, lam yaqsidu, tetapi tidak diniatkan sama sekali binafsihi, untuk dirinya sendiri. Semua amal itu diniatkan untuk orang lain. Maksudnya bukan dihadiahkan untuk orang lain, enggak. Ingin cari pengakuan dari lain, sehingga tidak ada sedetik pun yang sisa. Naudzubillah min dzalik. Maka mohon maaf, serajin-rajin kita ibadah, jangan semuanya dihabiskan di masjid. Maka ada Nabi nyebut dalam hadis itu, wala taj'al buyutahum qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Apa maksudnya? Iya, semua sholat sunnah dikerjakan di masjid. Maka ada ketentuannya. Sholat sunnah itu ketentuannya afdalnya di rumah, kecuali tahiyatul masjid. Jadi kita itu gunanya kita kaji. Begini maksudnya,
eh, ya terserah nanti bagaimana prakteknya, tapi kita jangan berburu sangka. Begini maksudnya, ada orang sudah sholat isya langsung balik misalnya, sepandangan kita dia tidak sholat ba'diyah ya, paham maksudnya ya? Ini contoh nyata nih, sudah sholat isya atau sudah sholat maghrib langsung balik, sepandangan kita dia tidak ba'diyah, tapi mana tahu dia ba'diyahnya nanti di rumah. Kalau guru-guru saya dulu sholat qobliyahnya tidak pernah di masjid. Jadi masuk masjid itu langsung imam. Ya saya berhusnudzon saja. Qobliyahnya mungkin dikerjakan di rumah. Termasuklah tahajud mungkin, qiyamul lail. Ya misalnya kita pengen sholat tahajud, ya sudah di rumah lain. Jangan jam 3 malam buka. Ya Pak Didi, mentang-mentang punya kunci pintu masjid. Nah, aku sholat tahajud di masjid lah, biar pahalanya lebih banyak. Ya oke-oke saja, tapi tuh kita harus ingat, ada sabda Nabi, wala taj'al buyutahum qubur. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Apa maksudnya itu tadi? Semua amal habis dikerjakan di masjid, sehingga di rumah iya tidak dipakai untuk ngaji, tidak dipakai untuk sholat. Maka ada lainnya masing-masing. Kalau sholat fardu itu anjurannya di masjid. Kalau sholat sunnah anjurannya di rumah. Kenapa demikian? Sholat fardu kok dianjurkan di masjid? Untuk li isy'aril Islam, untuk menyiarkan, menampakkan ini loh ada orang Islam di sini. Menampakkan ini loh hirah semangat orang Islam. Maka kalau berarti UAS sobat itu kan menggalakkan sholat subuh berjamaah. Sudah sholat subuh langsung ceramah. Karena ukuran kalau di dalam kitab Ulumul Hadis itu ukuran tertinggi derajat itu memang mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh. Karena itu sholat paling sulit dikerjakan. Tapi bukan berarti sudah subuh zuhur dah ya sama. Ya. Nah, itu. Jadi subuh. Ya mudah-mudahan di tempat kita semuanya masing-masing jamaah subuhnya sebanyak jamaah maghrib. Ya Pak. Jamaah subuhnya sebanyak jamaah maghrib. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya lagi warabi, ada yang keempat biddu'a dunal jahdi. Biddu'a berdoa, dunal jahdi tidak ada kesungguhan. Nah, karena nih gitu, kadang-kadang apalagi di acara-acara amin semangat sampai pertengahan baca aminnya ala kadarnya, dapat tukang baca doa sepanjang-panjangnya. Akhirnya kemana Pak? Iya, yang baca doa disergap makmum. Amin. Nah, terlalu panjang itu. nyuruh sudah. Nah, di sini disebutkan termasuk amal yang menjadi sia-sia adalah biddu'a dengan jahdi, berdoa tapi tidak ada kesungguhan, berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Maka kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa min Ahsaniyah itu ada tata cara beramin. Nah, ini ditemukan terus ini dibentangkan tangan dibentangkan di depan dada, terus jari telunjuknya digerak-gerak, tapi tidak usah seperti ini. Isyarat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat di depan dada. Begini ada bagusnya. Jadi kalau aminnya yang ini ada seperti ini, depan dada. Yang sekedoyan itu tadi Pak, doa jadi berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Taruh di sini lah. Ya kan? Antara iya dengan tidak Pak, ya kan? Ini minta niat apa tidak gitu. Doa dengan jadi. Yakni atau musannaf
Ya Allah Ta'ala, berdoa bermohon kepada Allah Ta'ala, ayyuwafiqahu lil khair, minta petunjuk, minta pertolongan pada kebaikan. Tapi wala yajtahidu, tapi tidak ada kesungguhan. Dia berdoa tapi tidak ada kesungguhan. Nah, di mana letaknya? Kenapa orang itu tidak timbul kesungguhan dalam berdoa? Satu, mungkin tidak tahu dengan apa yang dipintanya. Dia berdoa tapi tidak tahu apa maksud dari doa yang sedang dibacanya itu. Maka mohon maaf kalau saya menggurui tidak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya punya amaliyah doa yang istiqomah dibaca terus, misalnya sudah maghrib entah pendek entah panjang ada doa dibacoin terus istiqomah, saya minta jadi cari tahu lah apa maksud dari doa itu, karena itu besar faktornya penghayatan, ya kan? Dia berdoa, bisa dibayangkan enggak? Dia berdoa tapi tidak tahu apa yang diminta, tidak tahu maknanya, maksud saya. Itu jadi hilanglah kesungguhan. Yang kedua, mungkin kalau kita sebagai makmum, imamnya kurang bijaksana. Saya tidak nyebut imam di sini, enggak. Maksudnya seperti imamnya kurang bijaksana. Maksudnya apa? Doanya terlalu panjang, Pak. Ya kan? Doanya terlalu panjang. Pokoknya apa yang dihafal dibacanya semuanya dari A sampai Z. Sehingga Rabbana la tuzigh qulubana bahum itu apa yang sering saya sering juga Pak, jadi mengaminkan, saya sering juga. Saya tidak selalu yang baca doa apa namanya Allah maghfir lana dzunubana terulang sampai 7 kali 8 kali. Sampai ke ujung perasaan saya sudah sama selesai nih Pak, sudah Rabbana atina, balik lagi ke atas lagi, balik lagi. Yo mohon maaf, ya itu tadi mungkin ada faktor tidak paham dengan apa yang dibacanya. Maka ya inilah pentingnya kita belajar, inilah pentingnya kita ngaji. Sebetulnya ini kan saya ngasih tausiah, mungkin sekali waktu tanya jawab juga boleh. Sekali waktu tanya jawab juga boleh. Begini maksud saya, kalau memang momennya kita sedang nyukur, apa istilahnya, walimatul asmiyah, ya baca doa itu. Kalau memang ini momennya menempati rumah baru misalnya, sesuai hajat tuan rumah lah, rumah baru, yo doanya untuk keberkahan rumah. Misalnya kendaraan baru misalnya, yo untuk keberkahan kendaraan tersebut. Misalnya baru dapat jabatan misalnya, ya mudah-mudahan jabatan amanah itu menjadi manfaat untuk orang banyak, kan kayak gitu. Kalau misalnya dia kirim arwah orang tua atau apa, ya berarti itulah doanya. Karena itu kan enak, tidak terlalu panjang. Apa bahasanya itu, requestnya, permintaannya sesuai dengan sasaran. Masa misalnya kita megang kepala bayi, Allahumma ghfir lahu, kan? Ya walaupun itu tidak salah, tapi kan tidak pas. Misalnya, yo mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita megang kepala bayi, wala taj'al quburahum, jangan jadikan kubur ini, kan? Tidak kenal kan? Yo, karena yang di sekelilingnya kita tidak paham, ya amin juga jadinya kan. Jadi penting itu. Ya kita berdoa, lebih-lebih yang sering dipintai tolong untuk baca doa, ya dikaji-kaji lah apa makna dari doa yang kita baca. Maksud saya seperti ini, sekali waktu cari kesempatan. Kita temui guru siapalah yang kita yakini, yang kita percaya. Misalnya Ustadz, guru, ini saya biasanya sering baca doa ini, gitu. Tidak ada salahnya Pak. Saya biasanya kalau disuruh baca doa sering baca doa ini, pas dah ini kalau untuk acara ini misalnya. Nanti kan yang paham kan mengoreksi. Oh, ini doa ini untuk doa arwah, jangan dibawa untuk ke acara walimatul apa misalnya yang pengantin, walimatul urus. Jadi sehingga kedepannya ya menjadi lebih baik. Kita aplikasi kita ayat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yajtahida li
Allah itu hanya memberi hidayah, petunjuk jalan kepada orang yang jahadu, orang yang sungguh main-main dia udah dapat. Innallaha lama'al muhsinin. Wal khamis, kenal lagi kita bilang bil istighfar dunan nadr. Dia istighfar tapi tidak ada rasa penyesalan. Mulutnya astagfirullah, tapi tidak ada rasa penyesalan terhadap apa kesalahan yang telah lalu. Ini kan dua faktor. Satu, mungkin dia memang main-main. Dua, bisa jadi tidak paham apa makna dari istighfar, sehingga istighfar tidak tembus sampai ke hati, hanya sebatas lisan saja. Nah, itu istighfar tanpa penyesalan, yakni yaqul astaghfirullahaladzim wa la yandamu ala ma kana minhu. Mulutnya mengucapkan istighfar tapi tidak ada rasa penyesalan di hatinya. Yang keenam, ya biar saya tidak ada utang. Yang keenam, bil alaniyah dunas sarirah, yaitu beramal baik, beramal soleh bil alaniyah, di depan orang banyak, dunas sarirah, tidak di belakang orang banyak, yakni yuslihu umurahu, memperbaiki segala urusannya, perkaranya, entah amalnya, entah istighfarnya, entah sholawatnya, entah tahlilnya, fil alaniyah, di depan halayak, depan orang banyak. Wala yuslihu fis sarir, kemudian dia tidak memperbaiki amal solehnya di saat tidak ada siang. Ini mohon maaf, kadang ini saya juga yang kena, saya bukan menyebut seorang. Begini maksudnya, pas jamaahnya banyak, apa Pak? Wiridnya panjang, tahlilnya mantep, pas dewean. Nah, ya kan? Pas jadi imam, sholatnya lama, khusyuk. Pas sholat dewean. Nah, itu. Ya, nah itu. Maka yang demikian itu bil alaniyah dunas sarirah lam tanfa' alaniyatu syai'an. Maka apa yang diperbuat di depan orang ramai tadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, indallah tentunya di sisi Allah, di sisi manusia ya lain. Maksud saya adalah seimbang lah. Kalau kita bisa khusyuk ketika menjadi imam, berarti juga harus sanggup khusyuk ketika dewe. Ya, nah itu adalah rumusnya. Kalau kita sanggup khusyuk ketika jadi imam, kenapa tidak sanggup khusyuk ketika sholat dewe? Terakhir, wasali adapun yang ketujuh, ayyamal bil kaddi dunal ikhlas. Orang beramal bersusah payah, memaksakan, tidak kuat dikuat-kuatkan, tidak mampu dimampu-mampukan, dunal ikhlas, tidak ada keikhlasan sama sekali. Yajtahidu fit ta'at, bersungguh-sungguh dalam urusan taat, tapi wala takun a'malahu khalisan liwajhillah, tapi tidak ada amal yang ikhlas murni karena Allah. Misalnya tetangga sebelah nyumbang masjid 500.000 Jumat ini bulan, ada mau kalah, dia macam mana caranya harus lebih dari itu, dia ngutang. Nah, yang penting dia lebih dari itu. Maka yang demikian itu adalah lam tanfa a'malahu bighairi ikhlas. Amal-amal yang demikian tidak ada nilai manfaatnya kalau tidak disertai dengan ikhlas. Memang ada ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan, tapi kita juga harus menata hati kita. Nah itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita menata hati. Karena ya mohon maaf, kita hidup di zaman ini, ya di zaman itu ya, sibuk mencari pengakuan. Ya mudah-mudahan kita lepas dari yang demikian. Setidaknya tidak terkikis lah. Ya itu tadilah rumus sederhananya. Kalau kita sanggup berwirid panjang ketika mimpi, ya kenapa tidak sanggup berwirid panjang ketika sendiri?
imam yang baca ayat pendek tapi malah yang baca ayat panjang. Ya, nanti boleh apa namanya cari-cari artikel yang saya sampaikan ini. Sebenarnya bukan artikel hadis ini. Begini, jadi ada sahabat yang masih fakir, ya sibuk lah katakanlah, masih sibuk nyari ma'isyah, nyari kehidupan di pekerjaan, sholatlah jamaah. Nah, sudah itu diimami oleh sahabat yang lain dengan ayat yang sangat panjang. Saya tidak mengkritik yang banyak, enggak. Ini untuk muhasabah kita. Walhasil si sahabat yang satu yang jadi makmum tadi mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri lah. Sholat duluan, selesai. Sudah itu dia langsung melanjutkan lah. Misalnya dia berdagang, lanjutlah ke pasar. Selesai si imam tadi ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, si fulan-fulan itu dia sholatnya main-main kayak mana? Aku imami malah dia mau parokok, dapat setengahnya kabur. Ya, sholat sendirian. Ternyata yang dibela oleh Nabi yang mana? Yang kabur. Bukan imam yang baca ayat panjang yang menyusahkan makmum tadi. Nah itu, ya. Bukan saya langsung menyangka kita baca dengan indah. Ya silahkan. Tapi kita tengok. Maka ada kesunahan imam itu sebelum dia takbir noleh ke belakang, ditengok ini siapa yang jadi makmum ini. Kalau mohon maaf orang-orang yang sudah dikit urusannya saya memang tidak disibuk ke sana kemari, ya silahkan lah, mau pakai bakoro ya silahkan. Tapi kalau kita tengok sini, nah ini ada yang uzur, ada yang banyak urusannya, ada yang memang mohon maaf sudah tidak sanggup berdiri lama, ya disesuaikan lah. Walaupun dia hafid 30 juz sekalipun ya disesuaikan. Karena bukan tidak mungkin orang hafal Quran lupa di tengah jalan, itu bukan tidak mungkin. Kalau dia salah pasang niat, dia dikata alim dan seterusnya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Ada yang pesan yang saya sampaikan tadi ya, mungkin di lain waktu mau diskusi ya saya silakan. Jadi mari kita perbaiki amal kita, ya kita usahakan apa yang kita baca kita